Haleluya. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk kita menikmati hadirat Tuhan, untuk kita menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami mau beri yang terbaik hanya bagi Tuhan. Haleluya, kami sembah. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk hadapan hadirat-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak agungkan hanya Engkau Tuhan. Kami aman ada di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam jumpa kembali dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Pagi ini sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-121, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-8. Satu perikop akan kita renungkan bersama pagi hari ini. Sekali lagi, Mazmur pasal yang ke-121, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapak sudah dikasih oleh Tuhan, ini adalah ayat-ayat yang sangat luar biasa tentang jaminan Tuhan bagi kita umat-umatnya. Di ayat yang pertama tadi dicatat bahwa Raja Daud dia berkata dengan sebuah pertanyaan, dia katakan bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dia bertanya, dari mana akan datang pertolonganku? Kemudian jawabannya dengan sangat jelas dan tegas ada dicatat di ayat yang kedua. Di situ dikatakan bahwa pertolonganku ialah daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini adalah suatu pernyataan sekaligus jawaban yang sangat menguatkan dan meneguhkan bahwa kalau Tuhan yang bertindak untuk menolong kita, apakah lagi yang kurang? Apakah lagi yang perlu untuk kita khawatirkan? Pemazmur di sini dia menyadari sungguh bahwa Tuhan itu adalah penolong dan penjaga yang paling hebat. Pertama tadi di ayat yang ketiga dia katakan bahwa Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Bapak sudah dikasihi oleh Tuhan, ini menyatakan bahwa pertolongan dan penjagaan Tuhan itu sempurna atas setiap kita. Kalau kita bandingkan dengan Mazmur pasal yang ke-16, Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 bagian B di situ Bapak Ibu bisa menyimak bahwa dikatakan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Sekali lagi, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Jadi Tuhan itu Dia tidak akan pernah membiarkan kita tergoyahkan. Dia Tuhan, Dia Allah, Dia Bapa kita yang tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Dia selalu ada, Dia selalu menopang kehidupan kita sehingga kita tidak akan goyah. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, di ayat yang ketiga dari Mazmur pasal yang ke-121 ini, ayat yang ketiga bagian B sampai ayat yang keempat, kalau Bapak Ibu menyimak di situ dikatakan bahwa penjaga kita tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur, kata firman Tuhan. Artinya penjagaannya atas kita itu total, ya. Penjagaan Tuhan atas saya dan Bapak Ibu Saudara semua itu total sifatnya, begitu ya. Dalam hal ini mungkin saya bisa pakai gambaran seorang satpam begitu ya, atau seekor anjing penjaga ya, yang mungkin biasanya dipakai untuk menjaga rumah begitu ya. Saudara, seorang satpam itu seprofesional apapun dia ketika dia bekerja menjaga sebuah rumah, dia tetap membutuhkan waktu-waktu untuk dia beristirahat begitu ya. Demikian juga dengan seekor anjing, meskipun segarang apapun helder itu yang kita pakai, kita miliki di rumah untuk menjaga rumah kita, tetap ada waktu-waktunya si helder ini akan tetap tertidur pula sebegitu ya. Tapi tidak dengan Tuhan kita ya. Tidak dengan Tuhan kita. Tuhan kita itu Dia menjagai kita setiap saat. 24 jam dalam sehari. 7 hari dalam seminggu begitu ya. Dan 365 hari dalam setahun. Non-stop Dia menjagai kita. Dalam situasi dan kondisi apapun. Gak pakai jeda begitu. Atau bahkan tidak ada pergantian shift begitu ya. Sama seperti contoh yang saya katakan tadi, seorang satpam begitu. Dia terus menerus, tidak berhenti Dia menjagai saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Dikatakan tadi bahwa tidak terlelap dan tidak tertidur, berarti siap dan setia setiap saat begitu ya. Kapanpun kita butuh, pertolongannya itu selalu tersedia buat kita semua. Gak pakai acara tunggu sebentar begitu ya. Mau dibangunin dulu, mungkin dia sementara tidur karena baru habis pergantian shift begitu. Tidak seperti itu Tuhan kita. Tunggu sebentar, mungkin dia lagi kecapean jadi dia sementara istirahat. Tidak seperti itu ya. Tapi Dia Tuhan yang selalu ada untuk saya dan saudara. Seperti saya ingat dulu itu ada salah satu iklan provider gitu ya, kalau Bapak Ibu ingat. Iklan itu menyuguhkan konsep tentang always on begitu ya. Setia setiap saat, selalu ada, nggak ada matinya begitu ya. Nah itu, kalau saya bisa pakai gambaran seperti itu, Dia Tuhan kita yang always on begitu ya. Always on untuk jaga dan selalu siap untuk menolong kita.
beda dengan ala-ala lain yang saya ambil contoh dari kitab Raja-Raja situ ya, kisahnya Nabi Elia. Waktu dia menghadapi para nabi-nabi Baal, di situ waktu dia berperang dengan para nabi-nabi Baal untuk menyatakan Tuhan yang hebat itu, di situ dikisahkan bahwa Bapak Ibu bisa menyimak di 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-27. Di sana mengisahkan bahwa pada waktu diadakan pertarungan ini antara Nabi Elia dan nabi-nabi Baal, para nabi-nabi Baal ini sudah capek sampean ya. Mereka capek menari-nari, memanggil-manggil Allah mereka. Baal itu yang mereka panggil sampai menore-nore diri, kata firman Tuhan. Tapi dengan semua usaha yang mereka lakukan, api pun tidak juga kunjung turun dari langit. Bahkan jangankan api, suara saja tidak ada begitu ya pada waktu itu. Maka Elia sempat mengejek mereka dan bilang, coba panggil lebih keras, panggil lebih kuat lagi. Bukankah dia itu Allah? Mungkin dia sedang merenung, kata Elia. Atau mungkin dia sementara ada urusan yang lain. Atau mungkin dia lagi bepergian. Atau barangkali dia sedang tertidur, kata Nabi Elia begitu ya. Mungkin dia lagi tertidur dan belum terjaga. Coba kalian panggil lebih kuat. Itu kata Nabi Elia. Tapi tidak demikian dengan Tuhan kita, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Tadi saya katakan dia Tuhan yang always on ya. Kapan saja kita butuh, kita tinggal berseru saja dan dia akan terus nyatakan pertolongannya bagi kita semua. Sekarang pertanyaan, dengan cara apa? Atau dengan cara bagaimana dia menjaga kita? Kalau kita perhatikan di Mazmur pasal yang ke-121 ini, di ayat yang ke-6, ini hal yang pertama ya, cara Tuhan menjagai kita. Ayat yang ke-6 dikatakan, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Saudara, di siang hari dikatakan matahari tidak akan menyakiti kita, demikian juga bulan pada malam hari. Saya ingat dulu waktu zaman sekolah guru kami pernah mengibaratkan matahari dan bulan itu sebagai bentuk macam-macam bencana dan bahaya gitu ya. Dan menurut kepercayaan zaman dahulu itu matahari, bulan dan bulan ini menyebabkan berbagai-bagai penyakit dan bencana. Tapi kata firman Tuhan hari ini, terhadap segala bentuk bencana dan sakit penyakit itu, dia menjagai setiap kita. Puji Tuhan. Bahkan kalau kita bandingkan dengan kitab Yesaya pasal yang ke-49, Yesaya pasal yang 49 pun di sana ayat yang ke-10, Bapak Ibu bisa baca di sana dikatakan bahwa semua itu tidak akan menimpa mereka sebab penyayang mereka akan memimpin dan menuntun mereka. Jadi semua sakit penyakit, semua bentuk bencana itu tidak akan mendekat kepada kita. Karena penyayang kita, Tuhan kita itu, dia yang menjagai setiap langkah-langkah kita. Puji Tuhan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara Tuhan menjagai kita? Yang kedua ada di ayat yang ke-7, masih di Mazmur 121 tadi. Ayat yang ke-7 dikatakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Artinya dia menjaga nyawa kita dilindungi dari segala bentuk kecelakaan, kata firman Tuhan. Bahkan di Mazmur pasal yang ke-41 ayat yang kedua bagian B sampai ayat yang ketiga, di situ dikatakan Tuhan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan melindungi dan memelihara nyawanya. Sehingga apa? Sehingga di ayat ini dikatakan sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Puji Tuhan. Jadi orang-orang di sekeliling kita itu bisa melihat dan bahkan mengatakan bahwa kita ini berbahagia. Sebab mereka melihat sendiri apa yang Tuhan kerjakan buat setiap kita. Yang ketiga dan yang terakhir sekarang dari ayat yang ke-8 dari Mazmur 121 ini. Yang Tuhan lakukan dalam karyanya ketika dia menjagai kita adalah dia menjagai kita dalam segala aktivitas kita. Yang ke-8 dikatakan Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dan saudara perhatikan baik, penjagaan Tuhan itu terhadap kita tidak terbatas oleh waktu. Kenapa? Karena di ayat ini di bagian terakhir dikatakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi penjagaan dan pemeliharaan perlindungan Tuhan atas saya dan Bapak Ibu Saudara semua tidak terbatas oleh waktu. Tidak hanya di hari kemarin, tidak hanya hari ini, tapi sampai selama-lamanya, kata firman Tuhan. Puji Tuhan, inilah kebanggaan kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Sebab kita punya jaminan dan kepastian di dalam Dia. Hari-hari ini banyak hal yang begitu sangat mungkin mengkhawatirkan bagi kita. Banyak hal yang menakutkan. COVID-19 cuma salah satu di antaranya. Tapi kita bersyukur karena di dalam Tuhan kita selalu punya kepastian. Mari tundukkan kepala kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kami punya Tuhan yang menjadi Allah bagian kami, yang menjadi kepastian bagi kami di tengah dunia yang tidak pasti ini. Kami bersyukur karena setiap janji-janji-Mu itu jadi bagian kami dan kami percaya Tuhan akan menggenapi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk perenungan pagi hari ini. Genapi firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih untuk waktu perenungan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.